Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu yang terakhir kita sedikit ya membahas apa saja sih alat-alat yang bisa mengendalikan atau mengurangi emisi berbentuk gas. Yang pertama adalah absorpsi. Ingat bentuknya dengan menggunakan B, ab ya. Apa sih absorpsi itu? Oke. Absorpsi proses mekanisme mengurangi emisi berbentuk gas dengan memanfaatkan liquid. Nah, liquidnya ini tentu saja harus memiliki kemampuan untuk mengabsorpsi emisi gas atau mengabsorpsi polutan gas tertentu. Seninya di absorpsi ini adalah bagaimana kita memilih absorben atau liquidnya yang memang memiliki kemampuan untuk menarik atau mengabsorpsi polutan tertentu. Jadi harus pintar-pintar memilih solvennya. Ya absorben atau solven sama saja. Nah, di sini ada seninya. Anda kalau menjadi supervisor atau operator atau apapun ya yang in charge atau bertanggung jawab pada proses pengelolaan atau pengendalian pencemaran udara, harus benar-benar paham polutan apa yang dikandung pada emisi yang dikeluarkan. Baru ketika sudah tahu, maka silakan ajukan pertanyaan. Jika polutannya ini misalnya, atau misalnya nitrogen dioksida, apa ya solven yang tepat? Jadi kata kuncinya adalah solvabilitas, yaitu kita harus mencari solven di mana kelarutan polutan tersebut terhadap solven ini sangat tinggi. Kalau tidak tinggi, tidak efisien. Kalau tidak efisien akan menghamburkan biaya uang, boros, boncos istilahnya ya. Nah, itulah seninya. Kalian harus benar-benar paham nanti misalnya ketika berurusan dengan emisi berbentuk gas harus benar-benar paham properti gas tersebut, polutannya apa saja. Sehingga memilih solvennya itu tepat. Karena kadang-kadang kita kan harus mencari vendor, ketika sudah menentukan ya solven yang tepat, kita harus mencari vendornya. Vendornya ada banyak, liquid komersial juga banyak. Nah, kita harus memilih. Nah, kalau salah pilih, itu bisa berakibat apa? Ya, biaya yang dikeluarkan menjadi tidak perlu, menjadi semakin besar. Nah, bentuk dari absorben sebetulnya mirip ya dengan scrubber tampak luarnya, tapi kalau dilihat di dalam, kalian bisa melihat di dalam gambar, di dalamnya ada pipa ya. Pipa ini dia mendistribusikan liquid. Belum lagi ada media. Nah, di dalam gambar situ contohnya adalah pack bed, yaitu media. Fungsinya apa sih media ini? Media ini fungsinya adalah sebagai tempat agar liquid dan gas itu bisa kontak dengan baik. Yang kedua, meratakan aliran, baik aliran gas maupun aliran liquidnya. Nah, platformnya itu bisa pack bed, ada juga tray tower, ada ya back tower. Gas-gas apa? Ya, biasanya yang memanfaatkan absorpsi. Biasanya ada sulfur dioksida, SO2, hidrogen sulfida, hidrogen klorida, daklorin, amonia, NH3, NOx ya, yang biasanya dikeluarkan setiap proses yang menggunakan bahan bakar fossil fuel pasti keluar NOx. Kemudian hidrokarbon. Ini semua emisi gas yang biasanya menggunakan absorpsi, tapi solvennya nggak sama ya, berbeda-beda. Coba kalian pikirkan kalau klorin. Klorin biasanya solvennya apa? Iya, kita kan sering menggunakan klorin itu sebagai desinfektan karena dia larut sangat baik di dalam air. Sehingga jika polutan kalian salah satunya adalah klorin, maka liquidnya adalah air. Tentunya nggak bisa disamaratakan kalau sulfur dioksida tentu solvennya berbeda. Begitu pula hidrogen sulfida dan amonia. Jadi
permasalahan absorpsi itu terletak adalah pemilihan solvent yang tepat. Masing-masing solvent itu punya karakteristik masing-masing. Dia polutan A bisa melarutkan dengan baik. Polutan B belum tentu. Ya. Solvent B, polutan A tidak baik, kurang ya. Tapi polutan B sangat baik. Ya, itu seninya di situ. Jadi kelarutan gas pada solvent harus tinggi. Kenapa? Untuk menghemat volume solvent yang diperlukan. Kalau polutan tidak begitu larut di dalam suatu solvent, tentunya butuh solvent lebih banyak kan? Biaya lagi. Larinya ke situ. Jadi sangat esensial, sangat penting untuk menentukan solvent dengan kemampuan melarutkan emisi yang tinggi. Solvent harus memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Tekanannya rendah, tekanan uapnya. Jangan korosif. Kalau korosif jadinya merusakkan bahan absorpsi ya. Inexpensive, tidak mahal. Kalau mahal ya tidak laku di Indonesia. Jadi harus benar-benar dihemat. Kadang kita banyak berdiskusi ya masalah anggaran. Syukur-syukur kalau kalian atau itu ya pelaku usahanya sangat aware terhadap lingkungan. Tapi kalau tidak aware terhadap lingkungan karena alasan ekonomi, nah ini seninya harus negosiasi. Harus ada titik temu antara bagaimana bahwa sebetulnya menyelamatkan lingkungan, mengurangi emisi itu justru malah menghemat biaya. Itu harus ditekankan. Memang tetap saja mencari solvent juga tentu saja jangan mahal-mahal. Harus cari yang proporsional lah. Kemampuan melarutkannya tinggi, harganya kalau bisa cari murah, kalau tidak murah ya cari tengah-tengah. Berikutnya adalah non-toksik. Kalau toksik berbahaya bagi masyarakat, ada uapnya bagi pegawai, karena menyebabkan gangguan terhadap kesehatan. Kemudian non-flammable, tidak mudah terbakar secara kimia tadi, dan titik bukunya rendah. Secara umum, memang air itu menjadi solvent yang paling populer. Tapi ingat ya, tidak semua polutan bisa diserap oleh air. Yang menarik bagi air adalah air itu bisa diubah dengan penambahan asam atau basa, sehingga dia sifatnya bisa menjadi asam atau basa untuk membantu removal lebih lanjut. Sangat membantu ya untuk gas-gas tertentu. Ada kalanya gas tersebut, gas A misalnya, sangat mudah terlarut di solvent basa misalnya. Nah, air tinggal ditambahi misalnya larutan basa atau basa lemah. Nah, ini. Itulah keunikan air. Nah, pada banyak kasus air itu nggak bagus ya untuk melarutkan emisi polutan tertentu. Misalnya sulfur dioksida itu tidak begitu larut dalam air, sehingga disarankan kalau emisi kalian itu sulfur dioksida jangan menggunakan air, pakai yang lain. Ya. Kalau tidak begitu larut ya dalam solvent, ya itu tadi solvent yang dibutuhkan jadi tambah banyak sehingga sangat tidak cost efektif. SO2 itu sangat mudah larut pada larutan basa, alkaline solution, atau ya larutan yang mengandung gugus amonia dan amin. Nah, ini banyak mereknya, silakan dicari sendiri ya. Bentuk komersial, solvent komersial ya, tersedia di pasaran. Air apa yang efektif ini? Air sebagai solvent. Klorin ya, hidrogen klorida, kemudian hidrogen fluorida. Sangat bagus untuk disisihkan dengan bantuan air. Kemudian hidrogen fluorida. Ya. Hidrogen fluorida sebagai contoh sangat bagus di remove menggunakan dietanol amin, gugus basah. Belum lagi uap hidrokarbon, dia bisa terlarut dalam gasolin, bensin. Dan gas-gas tersebut biasanya memiliki
ekonomi ya, masih ada nilai ekonomi ya, masih ada nilai uangnya. Kalau di recovery, ya jadi memilih solvent yang pas, kelarutannya tinggi sehingga mudah di recovery itu juga termasuk meningkatkan pendapatan ya, atau bisa dikatakan memberikan tambahan pendapatan bagi perusahaan atau menghemat pengeluaran. Oke. Jadi kita sudah sedikit bahas ya tentang air, diatanol amin, liquid gasolin bermanfaat untuk melarutkan hidrokarbon.